mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan kami dengan membawa sejumlah mahasiswa gitu ya, yang pada saat ini seperti dimaklumi program yang ada di kami yaitu program magang 3 yaitu asistensi mengajar. Keberadaan kami di sini tentu saja bukan hal yang baru bagi Bapak dan Ibu semua. Oleh karenanya kalau kata orang Sunda asa gitu. Jadi saya betul-betul menyerahkan dan percaya betul kami kepada SLB ini, di mana dari perjalanan yang sudah kita laksanakan kerjasama ini, kontribusi SLB di Keadila yang dalam hal ini dipimpin oleh Bapak dan Ibu-ibu sebagai pembina atau guru pamong ini memberikan dampak yang positif, Pak. Positif bagi mahasiswa kami, di mana mereka mulai dari magang 1, magang 2, magang 3 dan sudah itu termasuk juga program internship ya. Itu mereka mendapatkan hal yang positif dari pembinaan atau binaan atau dorongan dari Bapak dan semua guru pamong di sini. Pada saat ini kita maklum jadi dalam situasi yang sangat-sangat tidak kita inginkan sebetulnya gitu ya, dimana kami tetap harus melaksanakan kurikulum atau tugas pembinaan mahasiswa ini, yaitu untuk magang 3 ini, walaupun kita berada di dalam suasana yang tidak normal seperti biasa. Oleh karena itu kedatangan mahasiswa di sekolah ini, kami berharap mendapatkan suasana yang baru ya. Kalau dulu misalnya mahasiswa dihadapkan dengan situasi yang biasa, normal, dihadapkan pada sifat-sifat yang konvensional, mungkin dengan dengan adanya corona ini ada suatu hal yang mungkin tadinya tidak terpikirkan oleh kita. Saya percaya di SLB ini sudah membuat program atau membuat rencana tentang bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran bagi anak-anak dalam situasi yang seperti ini. Nah, keberadaan mahasiswa yang yang masuk di sini atau yang magang 3 di sini masuk dalam suatu situasi yang seperti ini mungkin akan mendapatkan sesuatu yang baru gitu ya. Sesuatu yang baru, baik dari segi bagaimana pendekatan terhadap mahasiswa atau kepada murid, atau mungkin juga berkaitan dengan pengembangan proses pembelajaran dalam situasi yang seperti ini. Saya percaya Bapak dan jajaran atau ibu-ibu pamong bisa membimbing mahasiswa kami. Mahasiswa kami yang akan magang di magang 3 ini tentu saja sebetulnya merupakan kelanjutan dari magang 1 dan 2 ya. Dan jumlahnya sekarang ada 18 orang. Cuman saya memang karena situasi seperti ini mahasiswa yang bisa hadir hanya 3 orang gitu. Karena banyak yang berada di tempat tinggalnya yang tidak bisa hadir di lingkungan kita. Oleh karena itu tentu saja situasi ini mohon dimaklumi ya, mohon dimaklumi dan maaf saja kalau seandainya kami tidak bisa menghadirkan keseluruhan mahasiswa untuk hadir pada saat ini. Barangkali itu Pak, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran, atas penerimaan baik Bapak, dan mohon maaf jika seandainya nanti masih perlu dibimbing lebih keras lagi oleh Bapak. Dan tentu saja harapan kami setelah mereka melaksanakan magang 3 di sini dengan bentuk apapun yang Bapak kembangkan akan mendapatkan nilai positif atau akan mendapatkan hal yang positif dari proses magang. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen saya Pak Haji Barnas, yang selaku dosen pembimbing magang 3 di SLB ini, dan juga rekan-rekan saya guru, teman sejawat saya, dan juga adik-adik mahasiswa magang 3. Hari ini kita secara resmi menerima program magang 3 yang mana beberapa hari kemarin
daftar sudah masuk ke saya dan juga surat permohonan dan sudah dikonfirmasi dan terjadilah pelaksanaan secara tatap muka pada hari ini dalam suasana yang tidak menyenangkan. Tapi walaupun begitu, namanya hidup ya harus kita jalani ya, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, namanya hidup ya harus kita lalui gitu ya. Tidak bisa kita berhenti oleh karena sesuatu yang disebabkan oleh virus gitu ya. Tetap aja dengan dalam keadaan new normal ini ya. Dan kepada Pak Haji Barnas, kami memang betul tidak aneh lagi dengan Bapak, dan juga seperti sudah melekat gitu ya di hati kita ya, bahwa PLB Uninus itu adalah SLB Nika Ardila ini adalah bagian daripada PLB Uninus ya, karena dari awal dulu kita sudah ber-MOU, sudah berkomitmen bahwa sekolah kami siap untuk dijadikan sebagai tempat mencari sesuatu yang mungkin nanti bekal adik-adik yang jurusan PLB, adik-adik saya sebagai pewaris ilmu saya nanti boleh menimba ilmu di sini dan untuk dibawa pulang ke kampung halamannya di mana nanti dia bertugas ya. Nah, kepada adik-adik mahasiswa yang masuk ke saya itu 19 orang ya. Yang diwakili saat ini 3 orang, saya anggap 19 itu semua hadir ya, walaupun diwakili oleh 3 orang. Karena di dalam magang ini ada penilaian dari mulai pembukaan sampai nanti penutupan, itu ada penilaian. Jadi udah masuklah nilai hari ini juga udah kami anggap masuk ya. Kepada guru-guru juga nanti tolong dibuat absennya sesuai dengan apa nanti yang Ibu Memi nanti akan membagi kelompok ya. Ibu Memi akan membagi kelompok. Dalam hal ini adik-adik saya memakai guru pamong ini di magang 3 ini ada 4 orang guru ya. Karena kemarin di internship saya memakai juga 4 orang guru. Nah, jadi biar adil gitu ya. Nanti untuk pembagian kelompoknya nanti diserahkan kepada Ibu Memi sebagai wakasek kurikulum. Nanti udah itu di-share nanti kepada Neng Cornelia ya. Nanti di-share nanti siapa-siapa yang dibimbing oleh Bu Haji EN, Bu Haji Ine, Neng Ibu Wangsi ataupun Ibu Memi, nanti di-share nanti supaya mereka juga tahu ya siapa guru pamongnya. Nah, untuk pelaksanaan ke depan karena memang masih daring ya, tetap aja daring ya. Semacam kemarin itu internship itu daring loh ya. Jadi tiap guru pamong mengadakan Zoom ya per kelompok gitu ya. Nah, kalau kemarin saya di ruangan ini mengadakan bedah kasus dengan program internship itu, kami itu case kompren di ruangan ini untuk memecahkan beberapa masalah yang dihadapi mereka gitu ya, termasuk mencari solusi terhadap kasus yang mereka temukan. Nah, kemarin udah kami bedah itu ya, dan alhamdulillah udah ketemu lah kesimpulan sementara gitu ya, yang akan dijadikan nanti di dalam laporan mereka ya, karena itu harus dibuat dalam sebuah laporan internship itu. Jadi nanti saya bilang buat daftar hadir peserta case kompren, lampirkan foto sebagai dokumen untuk memperkuat laporan kalian. Saya bilang gitu. Oh iya Pak. Jadi masukan-masukan yang diberikan oleh guru pamong ataupun oleh kepala sekolah tolong dicantumkan di dalam laporan itu supaya nanti tidak ngambang, tidak asal-asal gitu, bahwa benar-benar bedah kasus itu dilaksanakan gitu. Betul ya, SLB Nika Ardila ini bukan SLB yang asal-asalan, walaupun banyak peminatnya ya. Saya tahu di luar sana banyak yang ingin masuk atau bermagang di sini ya. Kenapa? Karena mungkin ya karena layanan daripada guru-guru saya juga bagus. Saya yakin gitu ya, karena udah kebanyakan guru senior di sini itu. Bahkan 1 orang guru sudah pensiun kemarin bulan Mei, yaitu Ibu Tina Rostina. Nah, saya yakin jam terbang guru-guru saya itu sudah hebat. Jadi mereka tidak asal-asalan dalam membimbing atau mengarahkan gitu ya.
Tidak apa-apa saya memuji guru-guru saya karena memang saya lihat sendiri, karena penilaian guru juga ada di tangan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah tahu gitu ya kualitas daripada gurunya gitu. Oleh sebab itu saya nanti ke depan kepada yang dipakai guru pamong di sini yang 4 orang guru, nanti buat kelompok kecil. Kalau nanti 19 dibagi 4, ada yang 5 orang, ada yang 4 orang, mungkin 1 guru pamong. Buat aja kelompok kecilnya nanti untuk mengadakan diskusi Zoom gitu ya. Nah, sebenarnya untuk magang 3 ini adalah intinya mah asisten guru. Jadi asisten guru di sini yaitu membantu guru mengajar di dalam kelas. Karena sekarang adalah daring dalam jaringan, oleh guru pamong tidak apa-apa. Yang berada di Bandung nanti kasih aja tugasnya, bila perlu mengantar soal atau apa gitu kepada siswa, nggak apa-apa. Nah, biar nggak jenuh gitu ya, karena kalau jum-jum terus kan siswa juga bisa kurang semangat. Tapi kalau kita mahasiswa kita kasih tugas, tolong buat RPP ini dulu, misalnya sama guru pamong disuruh membuat RPP, ya mahasiswa juga harus melaksanakan, buat RPP-nya gitu ya. Tolong diantar dulu soal ini, apa materi pembelajaran ini ke rumah siswa, ya wayangna mahasiswa juga harus mau, karena mahasiswa magang 3 itu adalah seperti guru, udah harus seperti guru, melaksanakan administrasi guru, melaksanakan pembelajaran, melaksanakan penilaian terhadap peserta didik gitu. Nah, di magang 3 lah digodok kematangan menjadi seorang guru di sini sebenarnya ya. Beda dengan magang 1 mencari profil guru, magang 2 mencari profil sekolah, magang 3 melaksanakan atau membantu guru atau shadow teacher ya. Shadow teacher di sini adalah membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran, baik itu daring maupun luring gitu ya, dalam jaringan atau luar jaringan, tetap harus dilaksanakan. Jadi saya yakin dan percaya nanti yang 19 orang ini pun walaupun misalnya mereka ada di Medan, ada di Lombok, ada di mana, ya tetap aja nanti suatu saat pasti badai itu berlalu katanya ya. Percayalah, suatu saat badai itu berlalu. Jika badai sudah berlalu, angin topan sudah reda, maka kita bisa melaksanakan nanti dengan pembelajaran tatap muka ya. Mudah-mudahan kita doakan corona ini cepat berlalu ya. Untuk selanjutnya nanti akan dibagi oleh Ibu Memi yang udah saya kasih tugas kemarin sore, agar membuat pembagian kelompok, dan mungkin Bu Memi sudah mempersiapkannya dan nanti dibuat yang rapi. Nah, untuk guru juga nanti dibuat absen Bu, karena ini kan ada penilaiannya, beda loh dengan internship. Ya, kalau mahasiswa internship guru pamong tidak menilai, tapi kalau magang itu menilai, baik itu menilai secara secara akademik ya, mungkin ya secara akademik maksudnya di sini kehadiran ya, kehadiran mahasiswa magang diperhatikan buat absennya. Jadi dari walaupun dalam jaringan tetap aja ada komunikasi toh antara mahasiswa dengan guru pamong. Kayak tadi malam saya di WA oleh mahasiswa, saya tidak bisa hadir nanti bedah kasus karena satu kelompok lagi belum beres. Jadi ada komunikasi tetap, itu kan merupakan sebuah penilaian, berarti dia ingat tugasnya apa gitu. Jadi sehingga dia minta izin ke saya hari ini. Yang kelompok Ibu Memi tidak bisa beberapa orang ya, dan sudah nge-WA lewat Japri ke saya, dan saya lihat masalahnya dulu apa. Kalau masalahnya urgen ya saya persilahkan, mangga silahkan. Tapi kalau misalnya alasannya kurang masuk akal ya saya juga tidak mau gitu ya, terlalu mempermudah gitu ya. Saya ingin gitu mahasiswa itu melihat perjuangannya sejauh mana gitu. Jadi lihat dulu masalahnya dan kasusnya kalau mau memberikan izin. Yang penting mah ada komunikasi, itu aja dulu intinya. Oleh sebab itu juga kepada mahasiswa yang hadir saat ini, ya terima kasih ya adik-adik sudah bisa mewakili temannya yang 16 lagi.
Mudah-mudahan adik-adik juga sehat semua ya, Neng ya, lancar. Dan sama anak saya juga gitu di rumah, kuliahnya di rumah. Kayak tadi saya mau berangkat dia udah beres mandi. Cucu saya juga begitu, udah beres mandi. Kelas 1 SD. Jadi gitu. Semuanya ada di rumah gitu mereka. Dan kami juga sebenarnya di rumah ini WFH. Tapi karena tuntutan absen kehadiran kami 50% harus di tempat kerja, saya membuat tiket. Per hari itu 3 orang guru per hari. Jadi supaya memenuhi target presensi absen kehadiran. Karena kalau absen dinas luar terus WFH di rumah, kita ada pemotongan gitu. Pemotongan ya kesejahteraan, nggak full gitu. Jadi wayahna kata saya ke guru-guru, saya bagi dalam ini nih, dalam jadwal piket ini. Di sini saya udah membagi sampai bulan September. Ya, mudah-mudahan September beres, Oktober kita bisa buka sekolah. Ya Bu Memi ya. Amin. Ya, dan mudah-mudahan saya hari Jumat dilantik gitu. Intinya. Mudah-mudahan hari Jumat gitu ya. Iya, itu mah Jumat barokah. Jumat selamat ya. Iya. Dapat kabar tadi, dapat bocoran ya, yang mudah-mudahan tidak meleset lagi. Ya. Nanti yang jadi kepala sekolah di sini Ibu Memi, ini Ibu Memi. Iya. Tapi dia tidak mau mendoakan saya supaya cepat dilantik. Da abi mah cenah hayang bapak salamina di dieu. Weh tekenging kitu cekap teh. Atuh saya mah moal naik-naik karir saya, hari saya di dieu terus teh. Nah, oleh sebab itu nanti kepada Ibu Memi saya titip sekolah ini ya Bu Memi ya. Kembangkanlah semampunya Bu Memi. Ya, bina terus apa yang saya udah bina, tingkatkan gitu ya. Model semacam ini kan kerjasama Uninus, nanti kerjasama dengan instansi lain juga kan ada kita. Jadi tolonglah gitu, jangan sampai menurun gitu ya. Harus lebih bagus lagi nanti di saya peninggal saya harus lebih bagus. Wah, SLB Ardila enak makin bersinar. Gitu kan saya tuh enak gitu ya. Di dinas itu teh seberkas sinar. Nah, ya enak saya di dinas mendengarnya gitu. Wah, bimbingan saheula atuh. Gitu kan saya juga bisa ngomong gitu ya. Enak ya kalau ada pujian kayak gitu ya. Saheula atuh mantan kepala sekolah gitu kan. Enak lah ya. Bu Memi ya, mudah-mudahan saya yakin dan percaya mampulah Bu Memi mah. Mampu, dan juga dibantu sama teman-teman guru yang senior ya. Jangan biarkan Bu Memi berjalan sendiri, tapi teman-teman harus menopang, mendukung, ya membantu lah gitu ya, baik membantu saran ataupun materi malang geus baroga semua materi malah percayalah. Saran ini yang penting, sumbang saran, pendapat gitu ya. Nah, dan juga kerjasama dengan yayasan, inti nama seperti itu Bu Mem. Kita harus bisa, harus solid gitu ya dengan yayasan. Nah, jangan sampai banyak SLB sekarang yang bermasalah gara-gara kepala sekolah dan yayasan bentrok. Banyak itu di Jawa Barat loh, banyak. Dan mau ada yang mencuat lagi dari satu kabupaten di Jawa Barat ini tentang yaitu tunjangan yang akan cair ini. Ada perlakuan-perlakuan daripada yayasan yang kurang berkenan, sehingga sampai ke GTK, ke bidang, ke dinas gitu ya. Nah, itulah kalau yayasannya memang hawok ya, hawok rakus ya, rakus dengan uang ya begitu, pasti ada masalah gitu. Tapi kalau yayasannya ikhlas, tidak mengharapkan imbalan uang banyak, yang penting mah dia dapat, sepamerin sekolah, contohnya, pasti aman gitu ya. Nah, kadang-kadang manusia kan nggak cukup gitu ya, udah dikasih hayang we leuwih deui, minta deui gitu. Terjadilah konflik internal gitu teh antara sekolah dan yayasan gitu. Saya tidak suka itu terjadi di sekolah ini ya. Nah, mungkin itu saja Pak Barnas dan juga teman-teman dan adik-adik yang bisa saya sampaikan. Ambillah ilmu yang akan diberikan oleh guru pamong ya. Tidak ada guru pamong yang salah ya. Yang salah itu adalah orang yang tidak memahami ya. Itu yang pasti akan salah. Kalau orang yang sudah memahami pasti benar ya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan secara langsung, datang ke kantor ataupun via WA ya. Tanyakan saja, saya siap 1 kali 24 jam untuk melayani adik-adik ya. Banyak bahasa yang bikin enak, bahasa juga bikin yang tidak enak. Oleh sebab itu, gunakanlah bahasa yang enak supaya yang penerimanya juga enak ya. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Amin. Aduh, jangan sampai saya kasih, Bu, disampaikannya pelan-pelan, diulang dan diulang, tanya jawab seperti itu gitu ya. Nah, jadi saya kepikiran pengen bikin video yang benar ini bisa sampai ke anak dengan maksimal gitu. Cara pembelajarannya yang mungkin dengan IT yang istilah sekarang itu dari itu. Mungkin nanti saya juga ada masukan gitu ya dari mahasiswa, karena mahasiswa IT-nya lebih bagus lah mungkin ya. Nah itu, jadi dengan daring ini saya tuh lebih ada pembelajaran juga gitu. Nah terus mengenai RPP, apa menggunakan RPP yang lama atau RPP yang baru? Siapa kitanya? Iya. Sampai saat ini kan walaupun kata Pak Nadiem RPP 1 lembar itu kayaknya belum dipakai yang 1 lembar, masih yang lama aja dulu ya, RPP yang lama. Nah itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan kepada mahasiswa dengan baik dan dapat pengalaman yang baik juga buat saya sendiri dan kami sebagai guru. Mungkin dari yang lain mungkin. Terima kasih Pak kesempatannya. Ini saya hanya nambahin dari Bu Ina mungkin ya. Kebetulan di SLB Adila itu belum berjalan apa yang disebut dengan membuat link seperti sekolah umum ya. Kemudian ada classroom gitu. Jadi di kita itu hanya masih perjalanan daringnya itu baru video call, Zoom seperti itu. Dan penyampaian tugasnya melalui WA. Belum sampai ke arah ke classroom kayak di umum itu. Tapi dengan adanya mahasiswa, siapa tahu kita itu mungkin akan lebih banyak lagi belajar untuk membuat link untuk kepada siswa, mungkinnya siswa yang lebih besar yang SMA LB atau yang sudah bisa paham IT. Karena di sini siswanya itu tidak semuanya tidak paham, ada di antaranya yang paham juga gitu, dan ada juga yang kebanyakan memang masih kecil, tapi ada yang sudah paham, ada yang udah besar tapi tidak paham. Jadi gimana, tergantung kemampuan siswa juga gitu. Itu mungkin tambahannya, kita menunggu bagaimana caranya ya Bu ya, cara membuat link, kemudian kelas untuk anak-anak kita saling kerjasama aja ya. Mungkin kalau untuk RPK segala macam kita bisa berbagi dari guru. Nah masalah idea seperti itu kita tunggu ilmunya dari mahasiswa. Terima kasih Pak. Dalam dengan mahasiswa yang dibimbing ada target akhir Pak. Iya. Di target akhir itu ada semacam nanti ada produk seperti Nah, ada itu. gitu. Jadi produk itu kan bisa. Masa pikir saya juga kalah oleh mahasiswa. Iya. Itu kalau saya ini malah dikasih paham harusnya begini dulu ya, kayak saya ikuti gitu. Jadi ada semacam produk ya, apapun bentuknya nanti gitu. Ya, apa bentuknya? Misalnya apakah ya semacam kalau kita lihat di ruang guru lah gitu ya. Yang guru ngajar bagaimana mengajar lewat itu. Jadi mungkin ada satu ruang guru yang di TV. Ya, ruang guru yang di TV itu yang iya. mungkin ada satu satu pokok bahasan yang ini tampilannya dengan daring gitu. Apapun nanti bentuknya gitu. Apakah nanti kan bisa diupload ke YouTube ya. Nah sampai sekarang saya juga Pak belum paham betul. Cuma dikasih tahu linknya ini ya udah kita link gitu seperti itu. Cuma buka link doang aja, tapi mungkin mahasiswa saya juga ngajar dikasih tahu oleh mahasiswa PLB gitu ya. Jadi seperti itu. Barangkali ini saran saya Bu. Jadi nanti apapun bentuknya itu nanti semacam dari ini. Nah karena memang sekarang kan kita dipaksa kan gitu ya. Dipaksa gitu, jadi tadinya nggak familiar jadi harus gitu. Nah cuman masalahnya kembali kepada orang tua barangkali itu, karena tidak menutup kemungkinan ada orang tua yang mungkin untuk punya gadget yang mudah butuh koneksi itu tidak. Udah aku yang punya gadget kuota. Kuota kan pakai YouTube itu kan kuotanya lumayan ya. YouTube itu. Saya kemarin pernah mengajar gitu. Hilang. Kenapa hilang? Kuotanya habis Pak gitu. Seperti itu. Muterawai terus loading gitu. Makanya sekarang saya kemarin ada usul dari mahasiswa Pak lebih baik nggak usah pakai YouTube. Lah benar.
itu kuota udah aja pakai WA, udah lagi kan, udah mulai lagi kan, karena kembali ke situ tuh. Ya mungkin ini mah tambahan ilmu aja. Ya, gitu. Saya juga mencari ilmu kepada Ya, mahasiswa ada masukan mungkin teknik mengajar Ya. seperti apa. Ya. Itu aja. Itu mungkin itu jadi catatan untuk mahasiswa dan kawan-kawannya nanti saya sampaikan. Kali itu. Ya dari Bu Haji. Ini mungkin juga pertama yaitu saya mau menanyakan sampai kapan ini magang kerja itu. Terus kedua mengenai absen. Kalau absen itu kan contoh yang tadi disampaikan suatu penilaian ya Pak ya. Jadi apakah yang jauh-jauh itu sekali saja pertemuan dengan saya, ataukah memang harus daring aja atau video call gitu ya, atau bagaimana? Itu kan nantinya akan ada penilaian. Misalnya 1 kali saja dalam waktu yang telah ditentukan dalam magang 3 itu. Ketiga yaitu apa yang sampaikan Bu Ina bagus, bahwa kami itu sebenarnya guru yang sudah tua, yang tadinya tidak ada gadget ya kan, sekarang ada. Kadang-kadang ibu juga bingung kan. Yang ibu apa yang dikatakan oleh Bu Ina atau Bu Ben itu ada kendalanya ya. Ada orang tua yang bisa itu memudahkan untuk guru, tapi ada juga orang tua yang apa yang dikatakan oleh Pak Bagas itu punya HP tapi tidak ada pulsa ya. Itu kadang-kadang ya itu apa sesuai lagi dengan kemampuan yang apa dikatakan oleh Bapak itu, disesuaikan lagi dengan kemampuan orang tua masing-masingnya. Mungkin itu juga masukan dari Bu Ina bagus. Coba kita juga akan belajar ya Bu Ina ya. Kita mari bersama-sama bagaimana sih membuat link gitu untuk anak-anak kita nantinya, nanti mungkin bisa didikan oleh pembelajaran nanti selanjutnya untuk semua gitu ya. Itu aja Bapak, sekian saja. Jadi produk ya intinya, Ya. namanya ada produk nanti di akhir. Di akhir. Ya, memang betul kayak cucu saya hari ini, dia itu ada mengisi formulir itu sudah pakai link. Jadi daftar hadir juga udah ngisi pakai link gitu ya di sekolah-sekolah reguler gitu ya. Nah, saya lihat mereka bagus sih IT-nya oleh pihak yayasan itu ya. Nah, pertanyaan yang tadi dari Bu Haji, sampai kapan sih ini magang 3 ini, atau berapa kali pertemuan gitu ya. Nah, kalau itu mungkin nanti bisa dijawab sama Pak Barnas, karena kami kan hanya menerima daftar nama dan dari dan ke-nya, atau selama berapa kali pertemuan kami belum dapat info ya. Mungkin nanti di buku magang 3 itu ada, mungkin Bu Mem nanti bisa dibaca-baca. Dan juga masalah itu mah Bu Haji teknik ya, apakah harus nanti ada pertemuan 1 kali, itu mah bicara teknis ya. Silakan saja nanti per guru pamong, kalau orangnya ada di, mahasiswanya ada di Bandung, silakan suruh datang ke sekolah. Walaupun memang masih belum boleh buka sekolah, tapi kan kita selalu ada di sekolah. Sesuaikan aja jadwal piketnya nanti ya, untuk memeriksa tugas yang diberikan kepada mahasiswa, membuat RPP contohnya ya kan. Nanti kan harus dilihat lagi sama guru pamong, dibimbing lagi, ini teh yang salah, ini teh betul, ini lengkapi, kan harus begitu. Nanti harus ada tatap muka ya. Jadi nanti undang aja nanti per guru pamong, per kelompok ya. Jangan ngabing ke semua ke sini, nggak boleh banyak-banyak. Jadi 1 orang 1 guru pamong 5 orang, undang aja 5 orang, gantian. Besoknya undang lagi 5 orang oleh guru pamong lain. Nah itu mah bicara teknis saja ya. Kalau Iya. yang dari misalkan kalau dari yang luar pulau kan ya, nah itu yang Nah, kalau yang dari luar pulau adakan Zoom kecil per kelompok tadi ya, untuk membahas sebuah masalah adakan Zoom kecil gitu. Ya mungkin itu salah satu cara solusi sih ya. Nggak mungkin kita paksa dia ke Bandung, karena pesawat juga mungkin susah. Iya kan, harus ada hasil tes swab segala macam gitu ya. Nah mungkin itu Pak, berapa lama ini mahasiswanya bermagang? Jadi seperti biasa sebetulnya waktu untuk magang 3 itu 2 bulan Bu. 2 bulan. Jadi kalau misalnya sekarang Agustus, kita September, Oktober mungkin ya.
Oktober, kalau sekarang tanggal 12, 2 bulan itu sekitar 12 Oktober gitu aja. Iya, iya. Terus masalah kehadiran, memang kemarin juga kita sempat berdiskusi di kampus tuh, apakah mereka diharapkan satu kali datang segala macam. Tapi ternyata itu tadi Pak, tidak ada yang mungkin bisa hadir, misalnya orang Tasik atau orang mana, orang Sumedang yang bisa diganggu. Tapi kalau yang agak jauh itu di samping memang sekarang pakai daring itu, transportasi sangat kesulitan sekali gitu ya. Itu tadi jangankan pesawat udara, naik kereta api juga sekarang kan harus dites Pak. Iya. Ya seperti itu. Nah oleh karena itu kemarin itu udah saja kami seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak, pakai Zoom aja gitu. Misalnya ibu berempat mahasiswanya janjian kapan kita seperti itu. Nah berapa hari, berapa kali Zoom itu targetnya begini sebetulnya. Jadi pada mahasiswa itu diharapkan nanti itu bisa memahami 3 sampai 4 RPP. Nah, gitu. Itu targetnya. 3 sampai 3 sampai 4 RPP. Nah, apakah mereka itu dengan pertemuan dalam Zoom itu bisa 3 kali, 4 kali? Nah, itu akan relatif nantinya gitu. Akan relatif gitu seperti itu. Nah, jadi nanti maka produknya ada semacam RPP yang harus mereka kerjakan. Apalagi kalau tadi oleh Ibu tadi disampaikan bagaimana nanti ada produk yang itu bisa saja itu didiskusikan gitu untuk bagi sebetulnya untuk mahasiswa juga akan positif gitu kan, bagaimana membuat semacam model pembelajaran yang seperti itu bisa seperti itu. Jadi intinya kita barangkali mungkin sama dengan di sini, kita tidak bisa memaksa mahasiswa untuk hadir secara fisik gitu, secara fisik dalam situasi seperti ini. Walaupun memang sangat-sangat tidak nyaman lah, tidak nyaman saya percaya dan saya juga begitu. Nah, tapi mungkin dalam situasi seperti itu hanya dengan teknologi lah yang bisa kita lakukan. Jadi dengan Zoom dan Zoom atau apapun lah istilahnya. Iya. Atau Google. Ya, gitu. Kalau berempat ya bisa pakai atau video call WA gitu kan ya, atau Zoom. Gitu. Atau mungkin juga pada mahasiswa bisa konsultasi secara pribadi, bisa video call gitu. Jadi nanti saya juga akan sampaikan kepada mahasiswa, jadi tidak perlu menunggu dari guru, mereka yang aktif. Saya diharapkan justru mahasiswa yang aktif menghubungi. Nanti mungkin kepada perwakilan ini Ibu memberikan bagaimana cara menghubungi teknisnya lah barangkali nanti gitu ya. Jadi seperti itu. Barangkali itu Pak. Iya, terima kasih Pak. Termasuk kelas satu. Kalau nggak salah magang 3 itu nanti ada akhir penilaian RPP yang ngajar. Iya. Nah itu mungkin caranya bisa juga dipakai Zoom atau gimana Bisa. ya? Jadi itu tadi. Ya, bisa Iya. ya, teknisnya bisa seperti itu. Tekniknya ya Pak ya. Ya, seperti itu. Dan apakah mau email atau classroom atau apa gitu. Jadi memang ya itu tadi dipaksa, mudah-mudahan kita jadi bisa juga. Ya kan kita tidak familiar kan ya, tidak familiar. Macam-macam ini macam absen. Saya juga kemarin tidak menggunakan karena saya belum familiar. Ya ternyata pakai Google Form gitu ya. Iya, Jadi seseorang tadinya saya udah aja pakai WA di screenshot gitu. Kata anak saya itu jadul banget. Jadi anak saya gitu kan. Jadi saya pada tahu, dikasih tahu oleh anak saya. Nah, yang seperti itu gitu. Jadi Google Form dipaksakan sama. Barangkali nanti mahasiswa tolong disampaikan kepada kawan-kawannya gitu ya. Karena saya yakin mahasiswa biasanya lebih jeli, lebih tahu. Mudah-mudahan kalau gitu. Mudah-mudahan Dan saya merasa saya juga banyak diajari kemarin kuliah Pak harusnya Bapak begini. Oh ya udah kamu. Akhirnya saya ngikutin. Kadang-kadang kalau ada tugas supaya dari PRK gitu pas itu gimana ada lagi program gitu. Tapi terus aja dicoba Pak Insya Allah. Ya, mantap. Saya mangga bisi aya deui. Buang sih ada. Atau dari mahasiswa ya? Dari mahasiswa ada, mangga. Udah tadi. Tadi mau nanyain pertemuan tapi udah. Ayo udah. yang mungkin ini tambahan aja ya, mungkin mahasiswa itu beda-beda ya Pak ya. Ada yang aktif, ada yang diam, yang saya harus bicara, ada yang plong gitu. Gabruk we lamun. Kalau nanti diarahkan juga, karena ini situasinya juga dan di luar jalur berita, ayo banyak memaklumi. Nah jangan sampai seperti itu. Iya. Jadi disarankan
kepada semua mahasiswa, tolonglah lebih aktif, bukan guru yang aktif ke mahasiswa, tapi mahasiswa yang memerlukan kan, maksudnya saling lah gitu, tapi lebih aktif gitu, karena kan mahasiswa yang punya keperluan nanti apa ini yang kurangnya apa, jadi mahasiswa itu aktif, karena yang pengalaman saya yang langsung tulis aja ada yang pleng ke hadir pas mau ujian nggak datang gitu juga. Pas butuh nilai baru kan dia. Gitu, jangan sampai seperti itu. Nanti dikasih Nanti yang bisa tidak di. hadir. Nah, sekarang saya karena kita juga punya grup WA gitu ya, di grup desa terus monitor terus Nah, saya terus, Pak. diingat terus gitu. Ya. Mangga. Mengenai teknik pelaksanaannya mungkin Pak nanti kan kita ini ngajarnya kan tidak selalu praktek itu masih satu praktek apa harus kelas kami aja atau memang bisa melintas ke kelas lain gitu? Enggak, kelas guru pamong. Guru pamong. Iya, kalau Guru pamong ya, terima kasih. jadi RPP guru pamong, Iya. kelas guru pamong gitu. Ngapain kita ngasih ke kelas orang lain gitu? Ya. Mangga atuh, udah. Jadi kita finishnya di 12 Oktober ya. Nanti Pak sama Pak Barnas KDDI angkutan deui mahasiswa nanti dia teh ka ditu bawa di ka kampus. Bapak tes dayanya. Tos kaya. Kubu meme wae kan dijajakkeun kubu meme-nya. Ya, mungkin itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan program magang 3 berjalan dengan lancar di suasana pandemi COVID-19 ini ya. Dengan mudah-mudahan lanjut aja nih. Kebetulan saya dapat tugas dari Bapak Kepala Sekolah untuk membagi mahasiswa magang 3 ini. Mahasiswa magang 3 ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020 sampai 12 Oktober 2020. Insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar, sehat semuanya. Ya. Untuk pembagian kelompok di sini guru pamongnya ada 4 guru pamong. Langsung saya bagikan aja. Untuk pertama yaitu Ibu Hajah Sukarna SPD dari Indramayu Pak ini. Gadis. Gadis nenek-nenek. Mahasiswanya ada 5 mungkin bisa itu ya nanti dikasih kabar teman-temannya mungkin mahasiswa. Yang pertama Amelia Indriani Putri, kemudian Ami Dwi Lasmi, Baik Marnisa Rahmatulaini, Cindy Melinda, dan Cornelia Stefani Hakim. Ada 5 orang Bu aja ya. Iya, makasih ada di sini. Ada Bu. Ada Cornelia itu ketua kelompoknya. Iya Bu. Iya. Lengkap ya. Kemudian yang kedua Ibu Hajah Indah Marnila Yani ini gadis Garut Pak. Oh, gadis Garut. Alhamdulillah gadis kene. Seorang gadisnya di sini. Dari sini dia. Baiklah mahasiswanya yang pertama Devi Indriani Dewi, kemudian Febri Sonya Kartika Hutapea, Juwita Husna Lestari, Mahrun Bisa Nur Rahmah, dan Muhammad Fajar Hidayat. Ada nggak kayak? Ada di sini ya. Ada satu mewakili. Jadi bisa satu. Silakan nanti disampaikan ya informasinya nih ya. Kemudian yang ketiga saya sendiri mahasiswanya. Garis mana ya teh? Garis Bandung. Garis Agung Bandung, garis Dago. Dago. Asal mana nih? Asal di mana nggak ada. Sangat. Baiklah, yang dengan saya pertama Nur Aisyah, Nur Asyah, kemudian Nurul Salsadilaka, Rayamuna Hidayah, Ramadhania Pramata Dewi, Rana Nufadilah. Ada wakilnya nggak? Nggak ada. Kamu sampaikan yang ya? Iya. Makasih. Kemudian yang kelima yaitu Ibu Wangsi SPD, gadis dari Cipamokol. Gadis Sumedang. Asli sini. Oh ini mah anak gadis deui ya itu. Atas iya kamari. Kurang sebelah duren. Sebelah duren. Oh meme apa? Gadis deui ya itu mah. Enggak, Masih gadis. Punten Pasir Guyon. Ya, mahasiswanya mungkin Rehan Ramadan, Renata Putri Purbasari AS, kemudian Safitri Nurmawati, dan Teti Nurhayati. Ada 4. Ada di sini mahasiswa. Safitri aja. Sekian Pak mungkin kembali. Iya, terima kasih.